Saudara-saudara, kita masih berbicara tentang kebangkitan otoritas ya, karena Tuhan mau kita semua anak-anaknya Dia itu aktif, bukan pasif ya. Kita bukan hanya sekedar datang ke gereja saudara setiap hari Minggu, tapi kehidupan kita adalah kehidupan yang powerful, kehidupan yang benar-benar berdampak dalam apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Kita jadi orang-orang yang berbuah, kita jadi orang-orang yang fruitful, kita jadi orang-orang yang menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Saudara rindu ya. Dan saya percaya bahwa tema ini di akhir tahun 2024 bukanlah satu kebetulan saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau pastikan kita mengakhiri tahun ini ya bukan dengan merasa buruk, bukan dengan merasa kecil, bukan dengan merasa gagal ya saudara, bukan dengan merasa salah, tapi kita mengakhiri tahun ini dengan satu kesadaran bahwa kita adalah pemenang di dalam Tuhan. Saudara, kita lihat dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Hidup kita adalah perjalanan ya saudara. Dan perjalanan itu adalah perjalanan yang seperti ini saudara ya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Ini awal permulaan perjalanan kita bersama Yesus Tuhan kita. Nah ini saudara. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bukan hanya menerima Yesus, tapi hendaklah hidup kita hari ini tetap di dalam Dia. Dan ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, Tuhan mau kita bukan hanya menerima Tuhan Yesus, tapi kita menjadi kuat di dalam Dia. Dan bukan hanya itu saudara, kita terus mengakar ya, dan dibangun dan bertambah teguh ya. Dan outputnya, hasilnya adalah hati yang melimpah. Bukan hati yang kekurangan. Bukan hati yang merasa kering saudara. Tapi hati yang melimpah dengan apa? Ucapan syukur. Saudara, kita punya simple gospel ya. Injil yang kita punya tuh sederhana saudara. Kenapa sederhana? Karena sesederhana mau gak hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Karena seringkali hati ini dipenuhi dengan yang lain saudara. Akhirnya kita mulai khawatir, kita mulai bingung, kita mulai takut gitu ya saudara. Hati ini Tuhan mau untuk dipenuhi dengan ucapan syukur. Tentang perjalanan kita bersama Tuhan, Tuhan mau hati yang penuh melimpah dengan ucapan syukur ini menjadi bagian kita. Nah saudara, Kolose dan Efesus adalah ayat yang align gitu ya. Ayat yang saring bersambung gitu. Kalau kita lihat dalam Efesus 3 ayat 17 ya. Lebih detail ya, tadi dikatakan kita berakar di dalam Dia, tetap di dalam Dia, bertambah teguh di dalam Dia. Ya dalam Efesus 3 ayat 17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kolose pakai istilah Dia, Tuhan sendiri, pribadinya Dia. Efesus memakai istilah kasih saudara. Kenapa? Karena kasih adalah ekspresi, kasih adalah buah dari Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Tahukah kita bahwa kasih itu bukan hanya sekedar perbuatan. Kasih itu adalah manifestasi yang gak dibuat-buat dari hubungan kita dengan Tuhan. Dari Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, itulah kasih. Dan Tuhan mau ya kita hari ini berakar, menjadi kuat dan berdasar di mana di dalam kasih. Kasih itu adalah Tuhan sendiri. Amin. God is love. Ya. Saudara mau berakar dan berdasar di dalam kasih? Karena begini saudara. Kita berbicara tentang otoritas. Otoritas itu hanya akan secara aktif beroperasi dalam kehidupan kita ketika kita bergerak di dalam kasih. Ketika ini saudara,
Kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Kita nggak lagi sedang gini ya. Saya percaya bahwa Roh Kudus di dalam kita itu bukan hanya sekedar untuk bikin kita sakti-saktian, saudara. Tuhan mau kita jadi saksi, bukan jadi sakti. Orang pengennya sakti gitu kan, biar bisa dicari kemana-mana. Dia kalau doain orang sakit sembuh. Dia kalau usir setan pergi. Saudara, Roh Kudus di dalam kita itu bukan hanya sekedar bikin kita jadi orang yang sakti. Dia mau kita jadi saksi. Dan kita akan sangat dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan otoritas yang luar biasa. Karena gini, otoritas datang dari sebuah penugasan, saudara. Saudara dan saya hari ini kita ditugaskan oleh Tuhan, dan tugasnya adalah jadikan semua bangsa muridku. Amin. Dan untuk itu kita diperlengkapi sama Tuhan. Tapi gini saudara, semua perlengkapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara mau jadi powerful, mau jadi luar biasa dalam pekerjaanmu. Ya dimanapun engkau berada saudara, semuanya itu hanya akan aktif bergerak di dalam kasih. Dulu waktu zaman kita COVID, saudara ingat ya zaman COVID dulu ya. Itu katanya sakitnya bakalan mati kalau ada di panas katanya gitu. Ya, virusnya mati kalau ada di panas. Jadi orang tiap hari lomba berjemur. Orang yang gak pernah berjemur tiba-tiba semuanya berjemur gitu ya. Kenapa? Karena katanya virusnya gak tahan kalau kena panas. Ya, orang yang tadinya pengennya dingin-dingin AC-AC terus sekarang jadinya semua jadi lomba-lomba cari panas-panas. Kenapa? Karena panas katanya virus mati di panas gitu ya saudara ya. Virusnya aktif berarti kalau di tempat-tempat yang dingin. Waduh AC-AC kayak gini nih gitu ya. Tempat-tempat tertutup katanya virusnya aktif. Nah sekarang saudara ini kita ngomongin otoritas. Otoritas akan aktif ketika kita ada di lingkungan, kita ada kasih yang memerintah dan menguasai kehidupan kita. Amin. Kita mau belajar ada 3 poin pagi hari ini. Yang pertama adalah saudara dan saya, kita akan selalu punya kuasa, otoritas atas apa yang kita kasihi. Kita punya kuasa atas apa yang kita kasihi. Kalau kita nggak kasihi, kita nggak punya otoritasnya di situ. Contoh yang paling gampang, saudara hari ini bekerja. Kalau saudara suka pekerjaan saudara, maka saudara akan bekerja dengan baik di situ. Betul nggak? Kalau saudara nggak enjoy sama pekerjaan saudara, saudara nggak akan jadi baik di situ. Contoh lainnya adalah gini, kalau engkau mengasihi suamimu, engkau mengasihi istrimu, engkau mengasihi anakmu, maka saudara akan menjadi orang-orang yang powerful di dalam keluarga saudara. Amin. Kita bisa menjadi orang-orang yang membawa perubahan. Kenapa? Karena kita mengasihi saudara. Kita nggak tiba-tiba datang dan bilang gini, aku sakti loh, aku nih sering ke gereja loh, aku bisa sembuhin orang sakit loh. Tapi kita nggak punya kasih. Tuhan bilang show love ya, dan kasih itu akan aktif ya bergerak otoritas akan aktif bergerak untuk hal-hal yang kita kasihi dalam kehidupan. Itu sebabnya pagi hari ini mungkin sederhana saudara, saya mau ajak kita berdamai dengan banyak hal yang mungkin hari ini kita belum bisa terima. Saya nggak terima Pak, saya di kantor diperlakukan seperti ini. Tapi saudara berdoa, saudara akan menjadi berkat di kantor. Saudara, kita nggak bisa jadi berkat di kantor kalau kita nggak mengasihi kantor kita. Kita nggak bisa jadi berkat buat apapun juga saudara, untuk apa yang kita tidak kasihi. Kita lihat dulu di dalam Matius 11 ayat 9. Contoh yang luar biasa ya saudara, Matius 11 ayat 9. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum. Sorry, ayatnya kayaknya salah ya. Pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ya. Yesus dikatakan dia datang, dia makan dan minum, dan dikatakan lihat orang-orang hari itu kalau Yesus datang tuh udah mulai ngomong-ngomong, lihat
lihat tuh gitu ya. Dia datang dan minum dan apa yang dia lakukan? Ya, dia seorang pelahap dan peminum. Kenapa? Karena dia sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan di dalam dia oleh perbuatannya. Saudara, hari itu kenapa Yesus dikatakan sahabat dari pemungut cukai dan orang berdosa? Saudara tahu kenapa dia jadi sahabat? Kenapa hari ini mungkin saudara kalau ketemu teman sekarang istilah zaman sekarang bestie gitu kan. Wih ini bestinya nih gitu. Kenapa bestie saudara? Karena kalau ada dia ada temennya gitu, ada bestinya. Itu namanya bestie gitu ya saudara ya. Kalau ketemunya setahun sekali ya 5 tahun sekali itu namanya bukan bestie. Tapi kalau kayaknya gini ke warteg. Dia berdua gitu ya misalnya ya. Di angkot dia berdua, datang gereja berdua. Kemana-mana berdua terus. Itu namanya bestie saudara. Kenapa? Karena waktunya dia sebagian besar adalah bersama dengan bestinya itu gitu loh ya. Nah Yesus hari itu sebutannya adalah bestinya pemungut cukai. Bestinya orang-orang berdosa. Berarti saudara bisa bayangkan hari itu Yesus kemana-mana jalannya sama siapa saudara? Sama orang berdosa dan pemungut cukai. Mungkin hari ini orang-orang Kristen yang agamawi, yang rohani gitu ya saudara. Kalau lihat Yesus akan bilang ini, gak rohani. Dia mainnya gak di gereja gitu kan. Yang rohani itu kalau mainnya di gereja gitu kan. Dia teman-temannya yang kayak gitu-gitu gitu ya saudara. Tapi gini, hari itu kenapa Yesus bisa membawa banyak perubahan? Karena gini, dia mengasihi orang-orang tadi berdosa saudara. Dia bisa bawa perubahan, dia bisa punya otoritas atas mereka. Kenapa? Karena dia bergaul bersama mereka, dia berjalan bersama dengan mereka. Saudara, di hari itu orang Farisi ahli Taurat itu nggak akrab dengan orang-orang biasa saudara. Sehingga mereka itu eksklusif, mereka itu sendirian gitu loh saudara. Kenapa? Karena mereka tidak bergaul dengan orang-orang berdosa, dengan pemungut cukai. Saya mau tanya, mereka bisa buat perubahan hari itu? Mereka tidak bisa buat perubahan. Kenapa? Karena mereka tidak mengasihi orang-orang yang memang butuh perubahan. Bahayanya agamawi adalah gini saudara, kita merasa kita nggak perlu perubahan. Kita merasa kita udah benar, kita udah ngerti, kita udah rohani saudara. Tapi hari ini ya kita mau punya hati yang selalu terbuka sama Tuhan. Dan dikatakan Yesus itu sahabat mereka. Sehingga ketika Yesus lakukan sesuatu, itu powerful banget dalam kehidupan orang-orang itu. Yesus berbicara saja orang-orang itu berubah. Saudara ingat cerita Zakheus? Zakheus itu setengah harta miliknya dia kasih buat orang miskin. Saudara, KKR mana, pendeta mana yang bisa bikin orang yang kaya raya hari itu kasih setengah harta miliknya buat orang miskin? Karena Zakheus orang kaya hari itu, cobalah kita bayangkan ya saudara, orang kaya kira-kira punya uang berapa ya? Mungkin orang kaya punya uang 10 miliar gitu. Kalau dia punya uang 10 miliar, setengah dari harta miliknya berarti berapa saudara? 5 miliar. Saudara bayangin itu angka yang besar atau kecil? Besar. Zakheus itu orang yang kaya. Tapi dia dimusuhin semua orang. Dan hari itu dia berkata setengah dari harta milikku aku berikan bagi orang miskin. Bukan karena dihotbahin, bukan karena ibadah, enggak saudara. Sederhana aja karena Tuhan Yesus bilang aku mau datang dan aku mau makan di rumahmu. Orang yang tadinya dijauhi semua orang, orang yang gak disukai semua orang, tiba-tiba hari itu Tuhan Yesus datang dengan penerimaan yang penuh dan dia diubahkan oleh Tuhan Yesus hari itu. Saudara, kita akan sangat berdampak hari ini jika kita menjadi orang yang mulai belajar mengasihi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, orang-orang di sekitar kehidupan kita. Ya. Saudara mau kalau ngomong, saudara ngomongnya didengerin sama orang? Sederhananya gitu ya. Karyawan-karyawan saudara, mungkin saudara pimpinan gitu. Saudara punya karyawan-karyawan gitu ya. Ya bisa aja karyawan saudara dengerin saudara karena saudara adalah bos yang galak gitu kan.
Tapi itu tidak akan sebanding dengan kalau saudara berbicara kepada mereka sebagai bos yang selalu ada buat mereka, bos yang memenangkan hati mereka. Mereka bisa lakukan lebih dari apa yang diminta, apa yang dituntut dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena otoritas bekerja buat apa yang kita kasihi. Mau belajar mengasihi, saudara gak gampang loh mengasihi. Karena mengasihi itu di situ ada menerima, ada mengampuni, ada memberi gitu ya saudara ya. Kalau dijabarkan mengasihi itu luas. Banyak hal yang hari ini mungkin dalam kehidupan kita belum bisa terima saudara. Kita belum bisa ampunin, kita belum bisa memberi gitu ya saudara. Tapi kalau kita belajar mengasihi, di situ otoritas kita bekerja. Amin. Ya, besok mungkin masuk buka toko gitu ya. Saudara mulai lihat toko saudara beda gitu ya. Aduh makasih ya Tuhan, tadi hati meluap dengan ucapan syukur. Makasih buat toko ini Tuhan, makasih buat karyawan-karyawanku ini. Makasih Tuhan, aduh ternyata tokoku ini luar biasa ya Tuhan. Ada ini, ada. Kita syukurin deh gitu saudara. Kita cintai pekerjaan, kita cintai karyawan-karyawan, kita lihat. Tiba-tiba Tuhan kasih kita ide-ide yang baru. Tiba-tiba toko kita rame gitu saudara. Amin. Mulai mengasihi apa yang kita kerjakan. Amin. Yang kedua saudara, ketika kita bergerak di dalam kasih, ketakutan tidak akan punya tempat di dalam kasih saudara. Tadi yang pertama ya dikatakan bahwa kita akan punya kuasa atas apa yang kita kasihi. Yang kedua, ketakutan tidak punya tempat di dalam kasih. Kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Ayat ini luar biasa dan ayat ini dalam saudara. Untuk Tuhan bawa kita ke sini, Tuhan akan bawa kita dalam perjalanan pengenalan akan Dia ya. Sampai kita sampai di titik ini, kita bisa katakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Waduh, Tuhan itu pengen kita sempurna saudara, sama seperti Dia sempurna. Jadi jangan bilang, kita kan manusia, nggak sempurna. Tapi perjalanan kita setiap hari adalah perjalanan untuk sempurna seperti Yesus. Dan salah satu hal yang penting adalah di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kenapa Tuhan mau otoritas kita bergerak di dalam kasih saudara? Supaya tidak ada lagi ketakutan di dalamnya. Mungkin hari ini kita berkata gini, ketakutan apa ya Pak? Kayaknya saya nggak takut apa-apa gitu ya. Saudara, mungkin saudara akrab dengan kata ini. Hari-hari ini orang lebih akrab familiar dengan kata insecurity. Rasa tidak aman, insecure gitu ya. Kenapa insecure? Insecure Pak, saya udah gak muda lagi kayak dulu. Insecure Pak, saya udah gak kaya lagi kayak dulu. Insecure, jabatan saya di kantor udah gak kayak dulu, sekarang saya udah pensiun gitu misalnya ya. Apalagi, apa yang hari ini buat saudara insecure? Insecure Pak, anak-anak saya tuh sekarang mereka udah kerjanya jauh-jauh gitu ya. Mungkin hari ini ada banyak hal yang buat saudara dan saya insecure. Mungkin keuangan kita, ya mungkin kondisi tubuh kita. Ya Pak, saya tuh punya sakit ini loh Pak. Saya tuh punya, saudara ada banyak hal yang bikin kita insecure. Tapi gini saudara, ketika kita mengizinkan hubungan kita dengan Tuhan, yang menguasai kehidupan kita dan kasih menjadi ekspresi dari hubungan kita dengan Tuhan, buah dari hubungan kita dengan Tuhan saudara, ketakutan tidak punya tempat atas kehidupan kita. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebenarnya hal ini juga berlaku juga bahwa ketakutan akan mengusir kasih. Kasih mengusir ketakutan, ketakutan mengusir kasih. Kenapa? Karena kedua-duanya tidak bisa ada di tempat yang sama.
Saya nggak mau kita semua di sini cari Tuhan karena takut ya saudara. Karena ditakut-takutin. Kalau nggak cari Tuhan, kalau nggak sungguh-sungguh nanti masuk neraka. Waduh. Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang mengancam saudara. Amin. Kita harus mengasihi Tuhan, kasih di dalam kasih itu ada pilihan loh saudara. Kalau paksa itu udah gak ada kasih di situ saudara. Tapi di dalam kasih ada pilihan. Pilihan tuh maksudnya gini, saudara bisa berkata tidak. Tapi kalau hari ini saudara berkata ya, berarti itu adalah pilihan saudara untuk memberikan hidupmu kepada Tuhan. Persembahan gitu contohnya gitu ya. Ada banyak orang mungkin persembahan karena takut, nanti kalau aku gak persembahan aku gak diberkati Tuhan. Saudara punya pilihan hari ini untuk tidak kasih persembahan. Tapi kalau saudara kasih persembahan karena saudara mengasihi Tuhan, ya itu namanya cinta saudara. Amin. Dan Tuhan gak yang akan marah gitu ya. Beberapa hari yang lalu ada orang tanya saya tentang perpuluhan gitu ya saudara. Jelasin hal ini gitu ya. Buat saya sebagai gembala tuh gak gampang gitu ya saudara. Tapi saya percaya, saya kasih dia satu penjelasan satu hal aja. Perpuluhan atau tidak, mau angkanya 10, angkanya berapapun juga, pastikan yang paling penting adalah motif hatinya. Dalam perjanjian baru dikatakan kita memberi dengan sukacita dan bukan dengan paksaan. Kita kasih 10 tapi kita paksaan, ya gak ada gunanya juga saudara, bener gak? Ya. Tapi hari ini kita mau memberi dengan hati yang sukacita. Tidak ada paksaan, tidak ada ketakutan, bukan di drive dengan ketakutan saudara. Saudara dan saya, Tuhan mau hari ini kita belajar untuk hidup di dalam kasih, dan kalau kasih menguasai hati kita, hidup kita gak ada lagi insecurity. Kita semua secure, aman. Boleh sama-sama taruh tangannya di dada dan bilang secure. Lihat uang di dompet. Lihat uang di bank. Amin. Lihat orang mungkin, orang kok gitu banget ya sama saya ya. Secure. Amin. Jangan orang lupa nyapa saudara gitu ya. Mungkin dia lagi buru-buru gitu kan. Tuh kan lihat dia gak pernah senyum memang sama saya. Saudara itu insecure gitu ya. Memang saya sudah tidak seperti dulu lagi gitu ya. Yang kayak gitu-gitu udah gak waktunya tinggal dalam hidup kita. Karena Tuhan mau hari ini kita secure. Buah hubungan kita dengan Tuhan adalah rasa aman saudara. Saya rindu kita semua di sini punya rasa aman. Karena kita punya Tuhan. No more fear. There is no fear in love. Amin. Yang ketiga saudara yang kita mau belajar pada pagi hari ini. Kasih adalah iklim untuk sebuah pertumbuhan yang paling baik. Saudara, hidup kita di dalam Tuhan itu judulnya adalah pertumbuhan. Jadi tidak ada yang tiba-tiba. Hari ini kalau kita berdoa misalnya, kita pengennya doa kita dijawabnya kapan saudara? Kapan pengennya? Sekarang Pak pulang gereja ini doa saya dijawab Tuhan. Bisakah Tuhan lakukan itu? Bisa Tuhan lakukan. Tapi seringkali Tuhan lebih suka dengan yang namanya sebuah pertumbuhan. Makanya kadang-kadang doa itu lama dijawabnya. Cepetan ke dukun saudara. Oh kalau ke dukun mah besok juga langsung jadi gitu kan. Tapi saudara, masalahnya Tuhan kita tuh bukan dukun. Saudara itu anak bukan customer. Kalau dukun dia akan treat customernya supaya besok balik lagi kan, cepet kan gue jawab doanya kan. Kalau anak kita tuh diajar tiap hari sama dia. Dia mau kita bertumbuh, dia mau kita dilatih saudara. Amin. Saudara, buat Tuhan pertumbuhan kita lebih penting daripada jawaban doa kita. Nggak enak saudara dengernya ya.
Aduh Pak, hari ini saya perlu jawaban doa. Jawaban doa itu penting buat saya Pak. Ya masalahnya kan kita mikirnya sesuai dengan pikiran kita. Pikirannya Tuhan, bertumbuhnya kita itu lebih penting daripada jawaban doa. Nah ini pola kerajaan surga. Kita lihat dalam Efesus 5. Sorry, bukan Efesus 5. Matius 13. Matius 13 dulu ya, nanti baru Efesus 5. Matius 13 ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, biji sesawi. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara lihat kata-kata di sini ada dikatakan memang biji itu yang paling kecil, sama-sama katakan paling kecil. Kita semua di sini nggak ada yang suka yang kecil. Maunya yang gede. Benar? Kalau pekerjaan maunya yang besar apa yang kecil saudara? Proyek maunya yang besar apa yang kecil? Oh maunya yang gede. Tapi prinsip kerajaan Allah semuanya dimulai dengan yang namanya benih. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Saya sering bilang gini, kalau benih itu jatuh di tengah-tengah karpet di sini nih saudara. Ada saudara yang ngambilin benih biji sesawi itu dan bilang, wow biji sesawi ada nggak? Nggak ada yang lihat saudara. Yang kecil itu memang nggak kelihatan. Hari ini banyak hal yang nggak kelihatan dalam kehidupan kita. Yang terlihatnya sepertinya kecil, ya dia cuma gitu doang, ya kerjaannya cuma gini doang. Tapi gini saudara, dari yang paling kecil, apabila ia sudah tumbuh, boleh sama-sama katakan dengan saya tumbuh. Ini yang Tuhan suka, tumbuh. Ketika dia tumbuh dia jadi lebih apa? Lebih besar, sama-sama katakan lebih besar. Daripada sayuran yang lain. Yang Tuhan punya hari ini lebih besar. Dari apapun yang saudara bayangkan, apapun yang saudara rindukan, apapun yang saudara doakan. Tapi tidak ada yang lebih besar kalau hari ini saudara tidak menghargai hal yang paling kecil dalam kehidupanmu. Hal yang kelihatannya ya gini ya doang, receh gitu ya, bahasa anak muda sekarang receh gitu ya. Saudara, Tuhan mau mengerjakan yang lebih besar daripada apapun juga. Tapi maukah kita jadi orang-orang yang setia? Karena Tuhan suka dengan yang namanya pertumbuhan. Kita lihat Efesus 5 baru sekarang. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Saya biasa bagiin ayat ini buat orang-orang yang mau menikah gitu ya. Kenapa? Saya bilang sama mereka, menikah itu jangan falling in love. Dan jangan jatuh cinta, sekalipun jatuh cinta berjuta rasanya. Tapi yang namanya jatuh itu, saudara jatuh, itu trennya kemana saudara? Kalau ada anak panah, panahnya kemana? Gini, turun ke bawah, namanya aja jatuh gitu. Jadi dari yang tadinya menggebu-gebu, mendebar-debar, lama-lama biasa aja. Makanya kita suka bilang gini kan, dulu aja waktu pacaran gitu ya. Aku minta anterin, kamu anterin. Sekarang gitu ya, itu namanya jatuh cinta. Kenapa? Dulu kayaknya hot banget gitu kan, kayaknya semangat banget. Lama-lama jatuh, itu falling in love. Falling in love itu karena perasaan saudara. Dan perasaan itu come and go. Orang bisa hari ini bilang I love you sama A, tahun depan dia bilang I love you sama B. Tahun depannya lagi I love you sama C. Lah yang kemarin I love you gak sih sebenarnya? Ya karena perasaan itu datang dan pergi. Perasaan itu menipu. Saya bilang kamu orang yang menikah, make sure kalau kamu mau menikah itu bukan falling in love tapi growing in love. Bertumbuh. Bertumbuh itu pilihan. Bertumbuh itu keputusan. Komitmen. Perasaan jangan jadi yang memimpin kita, kita yang mimpin perasaan. Perasaan tuh kalau mimpin kita tuh jadi tuan yang jahat loh saudara, sama kayak uang gitu. Uang tuh kalau di belakang kita dia jadi hamba yang baik, tapi kalau dia mimpin kita dia jadi tuan yang jahat. Perasaan juga sama. Ya, dan Tuhan mau hari ini kita bertumbuh.
Ya, artinya ada komitmen untuk kita aku mau belajar. Saudara tahu anak sekolah tuh kan masih kecil banget sekolah. Ya, harus sudah lebih besar sedikit. Kenapa saudara? Karena sekolah itu perlu komitmen. Bisa nggak sekolah cuma masuk 1 hari aja, besoknya nggak masuk. Besoknya lagi nggak masuk, giliran naik kelas. Ada yang kayak gitu nggak saudara kira-kira? Sekolah itu, anak saya sekolah itu kesian saudara, ya pagi-pagi pokoknya dia kemarin sibuk atau apapun juga gitu. Ya itu anak pendeta kayak gitu ya saudara ya. Jadi saya cerita sebentar pengalaman anak pendeta nih, saya ada adik saya di sini gitu ya. Juga anak-anak saya gitu ya. Anak pendeta tuh seharian di gereja kalau hari Minggu saudara gitu kan. Dia kagak pelayanan, dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma nungguin orang tuanya. Seharian di gereja tuh kan capek saudara. Besok paginya harus sekolah. Jadi kadang-kadang tuh masih ngantuk-ngantuk gitu kan saudara. Ya, saya kadang-kadang mikirnya gini, kesian juga. Aduh apa dia nggak sekolah aja. Cuma kan nggak mungkin saudara. Sekolah harus komitmen untuk dia besok ya sekolah gitu loh. Ya, hari ini ngomongin grow itu ngomongin kita komitmen saudara. Bukan cuma kalau kita lagi semangat aja gitu. Yang namanya grow, semangat gak semangat, lagi seneng gak seneng, kita mau terus bertumbuh. Amin. Dan bertumbuh itu di dalam kasih, growing in love. Efesus 5 ya. Efesus 5:15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus 5 ayat 15. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh kepada Dia. Ya, ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Saudara, Tuhan mau hari ini kita bertumbuh ke arah Dia. Dan bertumbuh di dalam kasih, growing in love. Kita gak bisa bertumbuh kalau kita gak menciptakan atmosfer kasih yang memerintah dalam hidup kita. Saudara mau apapun hari ini bertumbuh dalam kehidupanmu, kita harus buat mungkin kalau orang yang ada di negeri 4 musim ya saudara ya, mereka punya namanya rumah kaca. Rumah kaca itu di situ akan diatur suhunya, akan diatur semuanya supaya apa saudara? Supaya tanamannya bisa bertumbuh dengan baik. Kalau hari ini kita mau bertumbuh dengan baik, pastikan kita punya iklim yang namanya kasih, saudara. Dan semua bisa bertumbuh dengan baik. Tuhan suka dengan yang namanya pertumbuhan, saudara. Hidup ini adalah pertumbuhan. Jadi kalau hari ini doamu dijawab, sebenarnya gini saudara, doamu dijawab bukan tiba-tiba Tuhan jawab. Itulah taburan yang saudara sudah lakukan bertahun-tahun mungkin. Berbulan-bulan mungkin. Ya, makanya ketika doa itu terjawab, kadang-kadang kita nggak sadar doa itu terjawab, saudara. Karena nggak tiba-tiba. Kalau yang tiba-tiba ketahuan, wih mujizat Tuhan. Tapi banyak hal dalam kehidupan kita terlihatnya seperti tidak mujizat Tuhan hari ini. Kenapa? Karena itu memang sudah doamu dari waktu-waktu yang lama. Dan saudara bertumbuh, namanya bertumbuh tuh nggak tiba-tiba besar, saudara. Anak saya tuh nggak tiba-tiba besar 8 tahun, nggak bisa tiba-tiba gitu kan. Ya, mungkin saudara yang gak pernah ketemu akan bilang ini, ih udah gede ya anaknya ya gitu kan saudara. Tapi coba tanya papa mamanya, emang tiba-tiba dia 8 tahun? Ada hari-harinya kan, bener gak saudara? Ada 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, bener gak saudara? Sehingga kita orang tua, mungkin kita gak akan sadar kalau anak kita tambah besar, tambah tinggi gitu kan. Tambah gemuk, bener gak saudara? Sadar gak? Gak sadar, kenapa? Tiap hari ketemu, ya. Kalau saudara gitu ya, yang bilang saya misalnya, contoh nih misalnya gini, ih Pastor Joel tambah gemuk gitu, saya percaya saudara. Kenapa? Karena saudara jarang-jarang ketemu saya. Iya enggak? Cuma seminggu sekali, tapi kalau yang ngomong misalnya orang terdekat saya gitu ya, iya tiap hari kita ketemu, dia gak akan ngomong tambah gemuk, tambah kurus gitu kan. Kenapa? Ya kayaknya gini-gini aja. Ya, itu namanya bertumbuh tuh seperti itu saudara ya. Makanya hari ini jangan pikir Tuhan gak jawab doa kita. Banyak loh doa yang udah Tuhan jawab. Banyak mujizat yang Tuhan sudah kerjakan.
Cuma karena kita judulnya bertumbuh sehingga seringkali nggak kelihatan. Tapi kalau saudara mau bertumbuh dengan baik, pastikan kita punya yang namanya kasih. Ayat yang terakhir kita lihat dalam Yakobus 1 ayat yang keempat. Yakobus 1 ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Kenapa hari ini kita perlu hidup di dalam kasih, saudara? Supaya gini, saudara, ketekunan kita tadi dalam pertumbuhan itu memperoleh buah yang matang. Sehingga kita menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Semua orang mau hidup yang seperti ini, saudara. Tapi untuk mematangkan buah dalam kehidupan kita memang perlu waktu. Dan pastikan hari ini kita hidup di dalam kasih, saudara. Supaya buah-buah kebenaran, buah-buah doa saudara, buah-buah keselamatan saudara, buah-buah pelayanan saudara, itu bertumbuh dengan matang, saudara. Tuhan gak mau yang karbitan, saudara. Ya, yang karbitan, saudara, kalau buah tuh belum matang rasanya enak gak, saudara? Gak enak. Bisa sih dimakan, bisa sih jadi. Kita kan kalau pengen cepet-cepet apa-apa, pengen cepet-cepet, ya bisa aja. Cuma ya tadi gak matang. Boleh sama-sama katakan dengan saya matang. Dan untuk matang perlu yang namanya ketekunan. Dan Tuhan mau untuk selalu hadir di dalam kehidupan saudara. Untuk kita selalu berakar, berdasar di dalam Dia, semakin teguh di dalam Dia. Dan Dia adalah kasih itu, saudara. Supaya apa? Hari ini kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbuah. Kita bangkit di dalam otoritas yang Tuhan berikan. Amin. 3 hal ini. Yang pertama, kita harus belajar untuk mengasihi apa yang ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kuasa akan bekerja atas apa yang kita kasihi. Amin. Yang kedua, tidak akan ada ketakutan di dalam kasih. Tuhan tidak mau kita hidup dalam insecurity, rasa tidak aman. Tuhan mau kita aman bersama-sama dengan Dia. Amin. Dan yang ketiga, saudara, tadi kita sudah belajar bahwa kasih adalah sebuah iklim pertumbuhan yang terbaik bagi kehidupan saudara dan saya. Biarlah kita berakar dan berdasar di dalam Dia, di dalam kasih. Biar kasih Tuhan selalu menguasai kehidupan kita. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama.